Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini Mauwa Salasa. Saya dari tingkat 1B. Saya akan menjelaskan tentang hematologi analyzer dan PCR. Pengertian hematologi analyzer. Hematologi analyzer adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur dan menghitung jumlah sel darah. Alat yang satu ini mampu melakukan pemeriksaan menggunakan sampel darah untuk mendiagnosa beberapa penyakit. Pemeriksaan hematologi meliputi pemeriksaan hemoglobin, leukosit, hingga trombosit. Dengan sifatnya multifungsi, hematologi analyzer pun menjadi salah satu instrumen yang wajib ada di klinik maupun rumah sakit. Jadi, jika Anda ingin melakukan pemeriksaan komponen darah lengkap atau memiliki riwayat penyakit darah, alat inilah yang digunakan ketika melakukan pemeriksaan tersebut. Setiap alat laboratorium tentunya memiliki sejarah. Seperti apa sih sejarah penemuan alat hematologi analyzer ini? Hematologi berasal dari bahasa Yunani yakni haima yang memiliki arti sebagai darah, sehingga kita kenal sekarang sebagai hematologi. Alat hematologi ini pun memiliki sejarah yang cukup unik. Jadi pada tahun 1950-an, para analis dan teknisi laboratorium sudah sering melakukan beberapa penelitian mengenai sel darah dalam tubuh. Namun penelitian dilakukan membutuhkan waktu yang lama dan juga tidak konsisten dari segi hasil. Mengapa demikian? Karena pada saat penelitian hanya dilakukan di bawah mikroskop, yang penggunaannya pun akan memakan waktu yang cukup banyak. Karena keresahan inilah akhirnya seorang ilmuwan bernama Welch H. Coulter menciptakan alat hematologi pertama yang ia rekayasa. Pada saat itu, alat hematologi menggunakan prinsip analisis hitungan Coulter. Alat ini pun terus berkembang hingga sekarang kita semua kenal dengan sebutan hematologi analyzer. Bagaimana sih prinsip kerja hematologi analyzer itu? Nah, secara umum, prinsip kerja hematologi analyzer ini terbilang mudah, yaitu sampel darah yang ada dilakukan pencampuran dengan menggunakan campuran reagen untuk terjadi proses yang disebut dengan hemolyzing. Dari proses ini akan dibagi menjadi beberapa tujuan. Dapat mengukur leukosit, trombosit, maupun eritrosit. Jika sudah, maka semua data dari sampel darah tersebut akan diolah pada mikroprosesor dan data akan ditampilkan dalam layar monitor. Cukup mudah bukan? Walaupun mudah, penggunaan alat ini tentu saja harus dilakukan oleh seseorang yang memang sudah ahli di bidangnya, seperti seorang ahli kesehatan contohnya. Nah, berikut ini saya akan bahas tentang fungsi hematologi analyzer. Pasti ada yang bertanya, apa sih fungsi hematologi analyzer itu? Nah, seperti yang sudah kita bahas sedikit di awal, alat hematologi analyzer ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan darah secara lengkap, yaitu pemeriksaan hemoglobin, kadar leukosit, kadar eritrosit, hingga kadar trombosit. Tak hanya itu, alat ini juga mampu mendeteksi atau mendiagnosa beberapa penyakit yang berhubungan dengan darah, termasuk diabetes dan kanker darah. Alat yang satu ini akan Anda sering jumpai di instansi kesehatan seperti rumah sakit dan klinik. Namun, tak hanya di instansi kesehatan, hematologi analyzer juga dapat Anda temukan di lembaga riset atau penelitian, meskipun jumlah tak sebanyak di rumah sakit atau klinik. Hematologi analyzer ini terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu semi-otomatis. Antara jenis semi-otomatis dan otomatis tentu memiliki perbedaan. Pada tipe ini proses dilusi atau pencampuran sampel darah dengan koagulan harus dilakukan secara manual. Jadi tentu saja akan menamakan waktu yang lama. Namun beberapa instansi baik di lembaga penelitian, rumah sakit ataupun klinik masih ada yang menggunakan hematologi analyzer semi-otomatis untuk digunakan di instansi tersebut. Yang kedua, ada otomatis, berbeda dengan semi-otomatis. Jenis otomatis memiliki banyak kelebihan, yaitu pada proses pemeriksaannya, proses dilusi, hemolyzing, atau pencampuran sampel dengan reagen pada alat. Perhitungan, display, dan print out akan dilakukan secara otomatis, sehingga proses pun akan berjalan cepat dan efisien. Nah, bagaimana sih cara menggunakan hematologi analyzer ini? Yang pertama-tama, kita perlu ingat bahwa alat yang satu ini menggunakan sampel darah dari manusia. Jadi sebelum menggunakan alat ini, pastikan kita sudah mengambil sampel darah yang disimpan dalam tabung. Jika sudah, ini ada beberapa tahapannya. Yang pertama yaitu
hubungkan kabel power dengan listrik. Yang kedua, selanjutnya hidupkan alat. Yang ketiga, alat akan melakukan pengecekan dan akan ada tampilan menunggu di tampilan. Yang keempat, tunggu hingga alat siap. Yang kelima, sebelum sampel darah dimasukkan, pastikan sampel dalam tabung tersebut sudah tercampur dengan antikoagulan secara sempurna dengan cara dihomogenkan dengan benar. Lalu tekan tombol wallboot yang terdapat pada layar, lalu tekan tombol ID untuk mengurutkan nomor sampel agar tidak tertukar. Tekan bagian atas dari 7, tekan bagian atas dari sampel untuk membuka dan memetakan sampel. Jika sudah, klik tombol run untuk menjalankan. Yang ke-8, tunggu beberapa saat, maka hasil dari pemeriksaan pun akan muncul secara otomatis pada tampilan layar. Yang ke-9, jika semua tahap sudah dilakukan, jangan lupa untuk mencatat hasil yang sudah dilakukan. Kemudian ada juga cara merawat alat hematologi laser ini. Yang pertama yaitu bersihkan alat dari debu dan kotoran secara berkala. Hal ini ditujukan agar alat pun dapat bekerja dengan baik dan benar, juga tidak didapat kerusakan di dalamnya. Yang kedua, agar mesin di dalam alat selalu terawat, jangan terlalu sering menggunakannya, apalagi dalam jangka waktu 24 jam terus-menerus, karena hal tersebut dapat merusak alat secara perlahan. 3. Simpan pada daerah yang kering. 4. Selalu jaga suhu ruangan agar tetap stabil ya, sekiranya 18 derajat Celcius. 5. Untuk memastikan fungsi alat yang baik, pastikan untuk selalu mengevaluasi hasil pemeriksaan tersebut. Hal ini untuk menghindari munculnya dari penggunaan alat. Polymerase chain reaction atau lebih sering disebut dengan PCR merupakan sebuah instrumen spesifik yang digunakan untuk analisa DNA pada suatu sampel. Beberapa di antara kita kadang menyebutnya dengan sebutan alat PCR atau mesin PCR. Jika pada awal tahun 2020 ini Anda mendengar tentang kasus COVID-19, alat ini bisa digunakan untuk analisa apakah seseorang positif atau negatif terinfeksi virus corona. Untuk lebih memahami alat yang satu ini, kita perlu pelajari mulai dari pengertian PCR atau definisi PCR. Istilah instrumen ini sebetulnya merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu polymerase chain reaction. Sedangkan jika kita translate ke versi bahasa Indonesia menjadi reaksi berantai polimeras. Memang agak sulit mempelajari instrumen yang satu ini, terlebih jika di antara Anda tidak memiliki dasar pengetahuan tentang biologi molekular. PCR merupakan suatu metode sintesis enzimatik yang digunakan untuk mengamplifikasi DNA secara in vitro. Dengan menggunakan metode ini dapat meningkatkan jumlah urutan DNA berkali-kali lipat dari jumlah awalnya. Beberapa nama tokoh penting yang berhubungan dengan instrumen ini. Ada yang pertama Erwin Chargaff sekitar tahun 1950, Crick dan Watson sekitar tahun 1953, dan Kary Mullis sekitar tahun 1983. Pada pengertian di atas terdapat istilah amplifikasi. Mungkin di antara Anda para pembaca masih ambigu dengan istilah tersebut. Amplifikasi atau replikasi atau perbanyakan merupakan satu istilah yang mirip, yakni mengacu pada proses duplikasi DNA. Beberapa pengertian lain mungkin bisa Anda pelajari tentang apa itu PCR. Yang pertama itu polymerase chain reaction adalah suatu proses pembentukan cetakan DNA secara berulang kali dengan menggunakan prosedur dan waktu yang tertentu, yaitu menurut Wolff pada tahun 1993. PCR menggunakan teknik amplifikasi atau perbanyakan secara spesifik pada suatu segmen DNA secara in vitro dengan menggunakan DNA polimerase cetakan atau template, DNA genom, dan primer oligonukleotida yang akan menempel pada segmen yang akan diamplifikasi. Menurut Davis et al. Pada tahun 1994. Yang ketiga itu prinsip dasar dari teknik PCR ternyata merupakan adanya enzim DNA polimerase yang digunakan untuk membuat cetakan dari segmen DNA yang diinginkan menurut Mulatno 2002. PCR merupakan teknik yang sangat berguna dalam membuat salinan DNA. Dengan alat ini memungkinkan sejumlah kecil sekuens DNA tertentu disalin berkali-kali untuk diperbanyak sehingga dapat dianalisa atau dimodifikasi secara tertentu. Sebagai contoh, PCR dapat digunakan untuk menambahkan situs enzim restriksi atau untuk memutasikan atau mengubah basa tertentu pada DNA. PCR juga dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan sekuens DNA tertentu dalam sampel. PCR memanfaatkan enzim DNA polimerase yang secara alami memang berperan dalam perbanyakan DNA pada proses replikasi. Namun demikian tidak seperti pada organisme hidup. Proses PCR hanya dapat menyalin fragmen pendek DNA biasanya sampai dengan 10 kilobase pairs sama dengan 1000 pasang basa.
Fragmen tersebut dapat berupa suatu gen tunggal atau hanya bagian dari suatu gen. Berikutnya, prinsip kerja PCR. Prinsip kerjanya adalah perulangan siklus atau sikel untuk melipatkan gandakan DNA. Pada prosesnya ada 3 tahapan yang perlu Anda ketahui, yakni denaturation atau denaturasi, annealing atau elongation atau elongasi. Penjelasan tentang 3 tahapan proses di atas akan dibahas pada sub tahapan proses PCR. Yang pertama yaitu denaturasi. Istilah denaturasi sering juga disebut tahap pelapuran atau melting. Tahap ini berlangsung pada kisaran suhu 94 hingga 96 derajat Celcius. Pada tahap ini ikatan hidrogen DNA akan terputus dan DNA menjadi berbekas tunggal. Umumnya tahapan ini dilakukan agak lama untuk memastikan semua berkas DNA terpisah. Pemisahan ini menyebabkan DNA tidak stabil dan siap menjadi template atau patokan bagi primer untuk menempel. Yang kedua, annealing atau penempelan berada setelah proses denaturasi. Primer menempel pada bagian DNA template yang komplementer. Urutan bahasanya, tahapan ini dilakukan pada suhu sekitar 45 hingga 60 derajat Celcius. Penempelan ini bersifat spesifik hingga suhu yang tidak sesuai menyebabkan gagalnya penempelan primer atau primer menempel di sembarang tempat. Durasi tahap ini 1-2 menit. 3. Elongasi atau pemanjangan atau dikenal juga dengan istilah extension. Suhu untuk proses ini tergantung dari jenis DNA polimers yang digunakan. Dengan tak polimers biasanya suhu berada di kisaran 76 derajat Celcius. Proses ini terjadi setelah tahap annealing atau penempelan. Nah, dari ketiga tahapan di atas, yakni denaturasi, annealing, dan elongasi merupakan satu buah siklus. Aplikasi siklus tersebut akan terus berulang hingga mendapat jumlah kopi DNA target yang telah ditentukan. Cara kerja PCR melewati 3 tahap berikut. Yang pertama, denaturation atau denaturasi. Pada proses denaturasi, panas mempengaruhi strand DNA akan terpisah menjadi DNA beruntai, tunggal atau single stranded. Yang kedua, annealing atau penempelan. Pada tahap penempelan ini, suhu annealing primer akan menempel dan berikatan pada daerah komplementer pada sekuen single stranded DNA. Ketiga yaitu extension atau elongasi. Pada suhu ini, tak polimers melakukan pemanjangan bentuk strand DNA baru. Siklus ini berulang 25-35 kali dalam reaksi PCR, di mana membutuhkan waktu sekitar 2-4 jam bergantung pada panjang DNA yang ingin dikopi. Jika reaksinya efisien, wilayah target dapat berubah dari hanya 1 atau beberapa salinan menjadi miliaran. Karena ada banyak salinan atau untai ganda primer dan banyak molekul tag polimers yang mengembang di sekitar reaksi, sehingga jumlah molekul DNA kira-kira bisa berlipat ganda dalam setiap putaran siklus. Pola pertumbuhan eksponensial ini ditunjukkan pada gambar ini. Hasil dari reaksi PCR dapat divisualisasi menggunakan gel elektroporesis. Prinsip dari gel elektroporesis yaitu pemanfaatan kutub positif dan negatif elektroda untuk menarik fragmen DNA di dalam matriks gel berarus listrik sehingga fragmen DNA terpisah berdasarkan ukurannya. Sebagai standar digunakan DNA ladder untuk mengukurkan suatu fragmen DNA hasil PCR. Fragmen DNA dengan panjang yang sama membentuk pita pada gel yang dapat melihat dengan mata. Jika gel diwarnai dengan penggunaan peringkat DNA, sebagai contoh, reaksi PCR akan menghasilkan fragmen 400 bair atau BP terlihat seperti pada gel. Polymer chain reaction atau PCR bekerja dengan visualisasi menggunakan gel elektroforesis. Menggunakan mesin PCR konvensional dengan teknik ini, hasil PCR hanya dapat dilihat di akhir setelah proses selesai. Menggunakan gel elektroforesis atau kualitatif dan tidak dapat dikuantifikasi. Dengan perkembangan teknologi, kini hasil PCR dapat melihat secara langsung dan dapat terkuantifikasi menggunakan mesin real-time PCR. Real-time PCR disebut juga dengan quantitative PCR atau qPCR karena hasil PCR dapat analisis secara kuantitatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.